Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 tim B hari ini akan melakukan studi banding terkait dengan penerapan core value berakhlak yang akan dibandingkan dengan perusahaan BUMN dan juga ASN. Hari ini kami sudah mengundang narasumber yakni Bapak Eri Irianto dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas Kendari yang menjadi salah satu BUMN yang akan kami uji untuk studi banding terkait penerapan core value berakhlak. Kami sendiri dari kelompok 3 tim B, ada Bapak Ferdin, ada saya sendiri Indra Wijaya, ada Bapak Nur Majid, dan juga Pak Dimas Dwi Kutomo. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilakan Bapak Ferdin untuk memulai. Silakan. Terima kasih waktunya Pak Indra. Kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kelompok kami dalam rangka studi banding terkait implementasi nilai-nilai ASN berakhlak di dunia kerja. Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sama-sama saya sedang bisa ikut serta dalam diskusi ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, Bapak sebagai narasumber, kami persilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan jabatan atau tugas Bapak di perusahaan Bapak. Iya, baik Pak Ferdin. Perkenalkan, nama saya Eri Rianto. Saat ini saya bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa kepelabuhanan, yaitu PT Pelindo, yang kebetulan di bawah holding Terminal Peti Kemas atau SPTP. Jadi pekerjaan saya lebih fokus kepada pelayanan jasa kepelabuhanan, terutama dalam pengelolaan peti kemas di berbagai wilayah di Indonesia dan khususnya di Kendari. Saya bertugas di Kendari dan bidang saya lebih banyak berkaitan dengan operasional, logistik, dan manajemen pelayanan. Jadi fokus kami saat ini adalah menyediakan kegiatan bongkar muat peti kemas yang efisien, aman, dan profesional. Baik, menarik sekali Pak melihat posisi Bapak di perusahaan yang sangat strategis dalam rantai nasional. Tentunya nilai-nilai kerja menjadi sangat penting di ASN, dan bahkan di ASN kami memiliki nilai-nilai dasar yang disebut berakhlak. Nah, apakah Bapak juga mengenal atau menerapkan nilai-nilai serupa di lingkungan BUMN? Ya, benar sekali Bapak. Kebetulan kami salah satu di badan usaha milik negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, dan kebetulan BUMN itu tagline-nya akhlak. Sejak kami di Pelindo, kami memiliki nilai inti tersebut, di mana akhlak merupakan akronim dari amanah atau bertanggung jawab, dapat dipercaya dan menjunjung tinggi integritas. Kemudian ada kompeten kami terus belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga ada harmonis, di mana harmonis ini mencakup saling peduli dan menghargai terhadap perbedaan. Kemudian ada loyal artinya kami menjunjung tinggi nilai dedikasi dan mengutamakan kepentingan perusahaan dan bangsa. Kemudian ada adaptif itu kami harus ditekankan untuk terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya. Dan yang terakhir ada kolaboratif, di mana teamwork kami sangat dibutuhkan atau membangun kerja sama tim yang baik. Luar biasa Pak Eri. Kami juga sebagai ASN nilai-nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.
dapat terlihat bahwa nilai-nilainya sangat mirip dengan nilai-nilai berakhlak yang juga diterapkan di sebagai ASN. Artinya meskipun berbeda instansi, ada semangat bersama untuk membangun etos kerja profesional dan berintegritas untuk membangun bangsa yang lebih baik. Oke, baik Bapak. Pak Eri, saya izin bertanya terkait implementasi Bapak, bagaimana nilai-nilai akhlak tersebut diterapkan secara nyata di lingkungan kerja Bapak, dan bisa Bapak berikan contoh konkretnya? Ya, baik Bapak, saya bisa bagikan beberapa praktik nyata yang kami jalankan di dalam kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama, ada pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada pengguna jasa, baik secara langsung maupun melalui sistem digital. Yang kedua, menindaklanjuti pelanggan dan memberikan solusi yang solutif, bukan defensif ya. Dan yang ketiga, tidak menerima gratifikasi. Itu merupakan bentuk komitmen terhadap integritas amanah. Terus pelatihan-pelatihan internal seperti tentang manajemen pelabuhan, keselamatan kerja, dan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian ada safety briefing yang rutin sebelum memulai pekerjaan. Itu salah satu kewajiban kami juga. Kemudian saat ini kita sedang proses transisi atau sementara jalan untuk penggunaan digitalisasi dalam pelayanan operasional, misalnya aplikasi booking untuk peti kemas. Kemudian dari segi etika, kami juga menjaga etika, menghormati atasan, rekan kerja, terlebih dengan mitra. Kemudian ada kami juga membangun tim yang solid, artinya saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Selanjutnya ada menjalankan beberapa kebijakan pimpinan secara profesional tanpa membantah atau menunda. Dan yang terakhir mungkin kami menerapkan budaya anti suap dan anti korupsi. Itu yang kami tanamkan sejak awal atau merupakan on branding bagi karyawan baru. Semua ini bagian dari upaya untuk menjaga marwah dan reputasi Pelindo itu sendiri, Bapak. Mantap sekali Pak. Dari penjelasan Bapak, kami melihat adanya kesamaan penerapan dengan di tempat kami. Misalnya, kami berupaya memberi pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Kami menindaklanjuti perkara hingga selesai dengan prinsip transparansi. Kami menolak segala bentuk gravitasi dan aktif dalam pengawasan internal. Kami juga terus berinovasi, salah satunya dengan sistem e-court dan pelayanan publik berbasis digital. Semuanya mengarah pada satu tujuan, pelayanan publik yang akuntabel, profesional, dan manusiawi. Sebagai penutup, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai akhlak ini? Dan apa dampak positif yang paling terasa sejak nilai ini diimplementasikan? Iya Bapak, terima kasih. Jadi sampai saat ini yang merupakan tantangan besar itu biasanya lebih ke people, kepada perubahan mindset. Tidak semua pegawai bisa langsung menerima perubahan budaya kerja yang lama dengan yang baru, dan itu membutuhkan proses Bapak. Dan itu juga menurut saya dibutuhkan waktu dan keteladanan dari pimpinan. Tetapi setelah nilai menjadi budaya organisasi, kami merasakan banyak dampak positifnya. Karena perusahaan kami bergerak di bidang pelayanan jasa, jadi dampak positif yang kami rasakan saat ini adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Terus ada kinerja tim yang lebih sinergis. Kemudian kualitas layanan yang meningkat. Dan yang terakhir mungkin menurut saya, reputasi perusahaan semakin baik di mata publik Bapak. Baik Pak Eri, super sekali ya. Terima kasih atas waktu dan wawasan yang telah Bapak sampaikan. Diskusi ini sangat membuka pandangan kami, khususnya dalam memahami bahwa nilai-nilai dasar dalam bekerja baik di ASN maupun BUMN memiliki semangat yang sama. Kami berharap nilai-nilai baik ini bisa terus menjadi budaya yang mengakar di setiap instansi. Baik, terima kasih kembali Bapak-bapak, senang bisa berdiskusi. Salam hormat untuk teman-teman di lingkungan ASN.
Salam juga Pak Eri untuk seluruh rekan di Pelindo. Semoga sukses selalu. Dan bapak-bapak semua terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.